Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah kakak, hari ini kita akan belajar lagi di pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Ayo kakak yang belum disiapkan bukunya, kakak siapkan terlebih dahulu ya. Iya, nah sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kakak, sekarang kakak bisa buka buku PAI-nya halaman 157. Sudah dibuka? Ya, di halaman 157 itu kita akan membahas tentang Nabi Ismail, kisah Nabi Ismail. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Ismail. Siapa sih Nabi Ismail ini? Iya, yang sudah tahu, yang sudah menonton video pada minggu kemarin, Nabi Ismail ini adalah putra atau anak Nabi Ibrahim dari istrinya yang bernama Siti Hajar ya kak. Iya, sudah dibuka halaman 157-nya. Nah, di halaman 157 itu membahas tentang kisah Nabi Ismail. Nah, kakak, ibu akan memberikan sebuah video lagi. Kakak, perhatikan videonya baik-baik ya. Iya. Kepada bapaknya, Nabi Ibrahim tidak putus asa mengajak meninggalkan penyembahan berhala. Wahai ayahku, mengapa ayah menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan melihat, serta tidak dapat berbuat apa-apa untuk menolongmu? Sesungguhnya Allah memberi aku ilmu. Ikutilah aku, wahai ayahku, jangan ikuti setan. Aku takut engkau akan ditimpa azab. Bencikah kau pada Tuhan-Tuhanku Ibrahim? Diam! Kalau tidak, kau akan aku rajam. Pergilah, tinggalkan aku. Selamat berpisah ayah. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan dan hidayah untukmu. Nabi Ibrahim terus memohonkan ampunan Allah untuk Azar. Sampai kemudian jelas baginya bahwa Azar tidak mau beriman dan terus memusuhi Allah. Allah melarang memohonkan ampunan bagi orang-orang kafir. Setelah terbukti tidak ada yang beriman di antara kaumnya selain Lut, keponakan beliau dan sanak sepupu beliau yang menjadi istri beliau, Nabi Ibrahim hijrah meninggalkan kampung halamannya di Irak. Atas perintah Allah, beliau menuju Palestina atau Syam bersama istri dan keluarga Lut. Di Palestina, Nabi Ibrahim terus berdakwah kepada penduduk setempat. Sambutan penduduk Palestina terhadap dakwah beliau kurang bagus. Akhirnya muncul paceklik dan wabah penyakit di sana. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut berpisah. Nabi Lut dan keluarganya menuju Sadum di Syam. Sedangkan Nabi Ibrahim bersama dengan Bunda Sarah menuju Mesir. Saat itu, Mesir diperintah oleh sang raja yang zalim, yang menyukai wanita-wanita cantik untuk dijadikan selir-selirnya. Tidak peduli wanita itu bersuami atau tidak. Bila wanita itu bersuami, maka suaminya akan dibunuh. Raja Mesir bermaksud buruk pada Bunda Sarah yang cantik. Maka Nabi Ibrahim berbohong bahwa beliau adalah saudara Sarah, supaya tidak dibunuh oleh raja. Allah menghalangi niat jahat sang raja. Raja mengembalikan Bunda Sarah kepada Nabi Ibrahim dan memberi hadiah seorang pelayan untuk Bunda Sarah. Pelayan istana itu seorang kulit hitam yang santun dan bernama Hajar. Nabi Ibrahim tinggal beberapa lama di Mesir. Dimanapun, Nabi Ibrahim selalu mendakwahkan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tetapi bumi Mesir ternyata juga bukan tempat yang baik untuk perkembangan dakwah. Maka Allah memerintahkan untuk hijrah kembali ke Palestina. Sekian puluh tahun berkeluarga, Nabi Ibrahim belum dikaruniai anak, meskipun tak henti-henti beliau berdoa, memohon keturunan. Menyadari dirinya ternyata mandul dan semakin tua, Bunda Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar, pelayan mereka yang solehah dan setia. Dari perkawinan Nabi Ibrahim dan Bunda Hajar, lahirlah Ismail. Kebahagiaan Nabi Ibrahim dan Ibunda Hajar ternyata membuat tidak nyaman pikiran Bunda Sarah. Teringat akan dirinya yang mandul, membuat pilu hati beliau. Nabi Ibrahim menyadari dan memahami situasi ini. Allah memerintahkan beliau menempatkan Ismail dan ibunya terpisah dengan Bunda Sarah. Suatu hari, Nabi Ibrahim menyuruh Bunda Hajar untuk berkemas-kemas. Mereka akan mengadakan perjalanan jauh. Ismail yang masih menyusu pada ibunya tentu dibawa pula. Mereka melintasi rute yang panjang dan akhirnya sampailah ke suatu tempat yang sangat gersang. Tidak ada pohon-pohonan tempat bernaung, udaranya pun panas. Yang ada hanyalah hamparan pasir dan bukit-bukit berbatu. Nabi Ibrahim turun dari kendaraannya, kemudian menurunkan istri dan anaknya. Tanpa berkata apa-apa, beberapa saat kemudian beliau beranjak dan pergi meninggalkan keluarganya. Ibunda Hajar yang melihat keanehan ini segera berteriak memanggil, "Ibrahim, hendak kemana? Kenapa kau biarkan kami sendirian di sini?" Nabi Ibrahim tidak menjawab, hanya menunduk terus berjalan. "Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Iya. "Kalau begitu aku yakin Allah tidak akan membiarkan kami." Ibunda Hajar begitu sabar dan ridho pada keputusan Allah. Nabi Ibrahim sebenarnya tidak tega meninggalkan keluarganya di tempat terpencil dan gersang itu. Tetapi keyakinan akan kebenaran Allah dan kemurahan Allah menjadikan beliau mematuhi perintah yang sulit ini. Dengan berlinang air mata, beliau berdoa sebelum kembali ke Palestina. Tuhanku, aku telah menempatkan keluargaku di tempat gersang ini, di dekat rumah-Mu, Ka'bah. Mudah-mudahan mereka menegakkan sholat dan jadikanlah hati manusia senang kepada mereka. Dan berikanlah mereka rizki buah-buahan supaya mereka bersyukur. Kurang lebih 10 tahun kemudian, sekitar Ka'bah sudah menjadi tempat yang ramai berkat munculnya sumber air Zam-Zam. Banyak orang bermukim di sana. Ibunda Hajar dan Ismail sangat dihormati oleh penduduk karena mereka dianggap pemilik sumber air itu. Ismail tumbuh menjadi anak yang tampan, santun, dan sabar. Suatu ketika, Nabi Ibrahim mengunjungi keluarganya di Mekah. Setelah beberapa lama tinggal di sana, suatu malam beliau bermimpi menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim termangu-mangu memikirkan mimpinya. Wahyu dari Allah atau godaan setan? 2 malam berikutnya, mimpi yang sama terulang. Maka pagi harinya, setelah mimpi yang ketiga, beliau yakin ini perintah Allah yang harus dilaksanakan walaupun terasa sangat berat di hati. Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan keluarganya tentang mimpi itu. Anakku, aku melihat dalam mimpi, aku menyembelihmu. Pikirkan, apa pendapatmu? Ismail sangat memahami bahwa ayahnya adalah Nabi Allah. Mimpi para nabi adalah wahyu ilahi. Dengan mantap dia menjawab, Ayah, laksanakan perintah Allah. Insya Allah, aku akan sabar menerimanya. Bertambah rasa syukur Nabi Ibrahim. Bertambahlah kecintaan kepada anaknya.
Bertambah mantap pula hati beliau melaksanakan perintah yang sulit itu. Berangkatlah Nabi Ibrahim dan Ismail menuju Mina, tempat penyembelihan. Sepanjang jalan, iblis menggoda mereka agar mengurungkan niat pengorbanan Ismail. Ibrahim, dasar ayah tidak punya perasaan. Anak sendiri mau disembelih. Ingat, kau berdoa puluhan tahun meminta anak. Allah sudah memberimu anak yang soleh. Sekarang kau mau sembelih, ha? Nabi Ibrahim mengambil kerikil-kerikil dan melempari iblis. Beliau tidak bergeming dengan godaan-godaan itu. Hatinya dipenuhi keyakinan yang mantap kepada Allah. Begitu pula Ismail. Sampai di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim membaringkan Ismail, bersiap mengayunkan golok yang tajam ke leher anaknya. Lalu Allah berfirman, "Hai Ibrahim, engkau telah menaati perintahku. Ini adalah perintah yang sulit. Aku memberi balasan orang-orang yang berbuat baik." Allah mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Itulah yang kemudian disembelih sebagai kurban, sedangkan Ismail tidak jadi disembelih. Peristiwa ketika Ibunda Hajar ditinggalkan sendirian bersama Ismail ketika masih bayi dan pengorbanan Ismail diabadikan dalam rangkaian ibadah haji kita. Peristiwa penting lain antara Nabi Ibrahim dan Ismail adalah ketika Allah memerintahkan mereka meninggikan bangunan Ka'bah. Pondasi Ka'bah sudah ada sebelum masa Nabi Ibrahim. Beliau dan Ismail hanyalah meninggikan temboknya. Ka'bah itu kemudian menjadi pusat ibadah sholat dan haji. Ketika tembok sudah tinggi, Nabi Ibrahim kesulitan membuatnya lebih tinggi lagi, di atas jangkauan tangannya. Maka beliau menjadikan sebuah batu sebagai pijakan kakinya. Pada batu pijakan itu membekas tapak kaki Nabi Ibrahim dan dinamakan Makom Ibrahim yang bisa disaksikan sampai saat ini. Ketika Ka'bah sudah jadi, Nabi Ibrahim berdoa untuk beliau dan Ismail dan anak keturunan mereka berdua. Antara lain, supaya diangkat Rasul dari keturunan mereka. Diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah adalah jawaban atas doa Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ismail. Allah memerintahkan beliau menempatkan Ismail dan ibunya terpisah dengan Bunda Sarah. Suatu hari, Nabi Ibrahim menyuruh Bunda Hajar untuk berkemas-kemas. Mereka akan mengadakan perjalanan jauh. Ismail yang masih menyusu pada ibunya tentu dibawa pula. Mereka melintasi rute yang panjang dan akhirnya sampailah ke suatu tempat yang sangat gersang. Tidak ada pohon-pohonan tempat bernaung, udaranya pun panas. Yang ada hanyalah hamparan pasir dan bukit-bukit berbatu. Nabi Ibrahim turun dari kendaraannya, kemudian menurunkan istri dan anaknya. Tanpa berkata apa-apa, beberapa saat kemudian beliau beranjak dan pergi meninggalkan keluarganya. Ibunda Hajar yang melihat keanehan ini segera berteriak memanggil, "Ibrahim, hendak kemana? Kenapa kau biarkan kami sendirian di sini?" Nabi Ibrahim tidak menjawab, hanya menunduk terus berjalan. "Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Iya. "Kalau begitu aku yakin Allah tidak akan membiarkan kami." Ibunda Hajar begitu sabar dan ridho pada keputusan Allah. Nabi Ibrahim sebenarnya tidak tega meninggalkan keluarganya di tempat terpencil dan gersang itu. Tetapi keyakinan akan kebenaran Allah dan kemurahan Allah menjadikan beliau mematuhi perintah yang sulit ini. Dengan berlinang air mata, beliau berdoa sebelum kembali ke Palestina. Tuhanku,
Aku telah menempatkan keluargaku di tempat gersang ini, di dekat rumahmu, Ka'bah. Mudah-mudahan mereka menegakkan sholat dan jadikanlah hati manusia senang kepada mereka. Dan berikanlah mereka rizki buah-buahan supaya mereka bersyukur. Kurang lebih 10 tahun kemudian, sekitar Ka'bah sudah menjadi tempat yang ramai berkat munculnya sumber air Zam-Zam. Banyak orang bermukim di sana. Ibunda Hajar dan Ismail sangat dihormati oleh penduduk karena mereka dianggap pemilik sumber air itu. Ismail tumbuh menjadi anak yang tampan, santun, dan sabar. Suatu ketika, Nabi Ibrahim mengunjungi keluarganya di Mekah. Setelah beberapa lama tinggal di sana, suatu malam beliau bermimpi menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim termangu-mangu memikirkan mimpinya. Wahyu dari Allah atau godaan setan? 2 malam berikutnya, mimpi yang sama terulang. Maka pagi harinya, setelah mimpi yang ketiga, beliau yakin ini perintah Allah yang harus dilaksanakan walaupun terasa sangat berat di hati. Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan keluarganya tentang mimpi itu. Anakku, aku melihat dalam mimpi, aku menyembelihmu. Pikirkan, apa pendapatmu? Ismail sangat memahami bahwa ayahnya adalah Nabi Allah. Mimpi para nabi adalah wahyu ilahi. Dengan mantap dia menjawab, Ayah, laksanakan perintah Allah. Insya Allah, aku akan sabar menerimanya. Bertambah rasa syukur Nabi Ibrahim. Bertambahlah kecintaan kepada anaknya. Bertambah mantap pula hati beliau melaksanakan perintah yang sulit itu. Berangkatlah Nabi Ibrahim dan Ismail menuju Mina, tempat penyembelihan. Sepanjang jalan, iblis menggoda mereka agar mengurungkan niat pengorbanan Ismail. Ibrahim, dasar ayah tidak punya perasaan. Anak sendiri mau disembelih. Ingat, kau berdoa puluhan tahun meminta anak. Allah sudah memberimu anak yang soleh. Sekarang kau mau sembelih, ha? Nabi Ibrahim mengambil kerikil-kerikil dan melempari iblis. Beliau tidak bergeming dengan godaan-godaan itu. Hatinya dipenuhi keyakinan yang mantap kepada Allah. Begitu pula Ismail. Sampai di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim membaringkan Ismail, bersiap mengayunkan golok yang tajam ke leher anaknya. Lalu Allah berfirman, "Hai Ibrahim, engkau telah menaati perintahku. Ini adalah perintah yang sulit. Aku memberi balasan orang-orang yang berbuat baik." Allah mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Itulah yang kemudian disembelih sebagai kurban, sedangkan Ismail tidak jadi disembelih. Peristiwa ketika Ibunda Hajar ditinggalkan sendirian bersama Ismail ketika masih bayi dan pengorbanan Ismail diabadikan dalam rangkaian ibadah haji kita. Peristiwa penting lain antara Nabi Ibrahim dan Ismail adalah ketika Allah memerintahkan mereka meninggikan bangunan Ka'bah. Pondasi Ka'bah sudah ada sebelum masa Nabi Ibrahim. Beliau dan Ismail hanyalah meninggikan temboknya. Ka'bah itu kemudian menjadi pusat ibadah sholat dan haji. Ketika tembok sudah tinggi, Nabi Ibrahim kesulitan membuatnya lebih tinggi lagi, di atas jangkauan tangannya. Maka beliau menjadikan sebuah batu sebagai pijakan kakinya. Pada batu pijakan itu membekas tapak kaki Nabi Ibrahim dan dinamakan Makom Ibrahim yang bisa disaksikan sampai saat ini. Ketika Ka'bah sudah jadi, Nabi Ibrahim berdoa untuk beliau dan Ismail dan anak keturunan mereka berdua. Antara lain, supaya diangkat Rasul dari keturunan mereka. Diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah
adalah jawaban atas doa Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ismail. Nah, tadi kakak sudah lihat videonya tentang kisah Nabi Ismail? Iya, sekarang kakak lihat di halaman 158. Di sana ada meneladani Nabi Ismail. Ada 2 ya kak poinnya, ada taat kepada Allah, sabar dan rela berkorban. Terus juga ada hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, yang taat kepada Allah, sabar dan rela berkorban tadi sudah ada di video ya kak. Iya, tentang Nabi Ismail yang berkorban untuk dirinya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Ismail itu orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia rela berkorban untuk disembelih atau dipotong oleh Nabi Ibrahim. Tadi sudah ada di video ya kak. Ya, sekarang kita lanjut ke yang hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, ketaatan Nabi Ismail ini merupakan ketaatan seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Nabi Ismail meyakini bahwa perintah untuk mengorbankan dirinya adalah perintah dari Allah yang tidak bisa ditolak. Nah, karena Allah sudah memerintahkan Nabi Ismail untuk disembelih, maka itu adalah sebuah perintah dari Allah yang tidak bisa ditolak oleh Nabi Ismail maupun Nabi Ibrahim. Kita juga harus seperti itu ya kak. Kita sudah ada pedoman untuk hidup kita, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang mengandung perintah untuk kita agar kita menjalani hidup kita bisa lebih baik lagi. Nah, kita harus menaati perintah tersebut ya. Iya. Nah, berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban setiap anak. Bakti anak kepada orang tuanya akan menjadi berkah dan pahala bagi anak. Bahkan akan memberikan pahala yang mengalir bagi orang tuanya meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Maka jika kakak ingin membahagiakan kedua orang tua kakak, jika kakak ingin selalu bisa menjadi ladang pahala untuk kedua orang tua kakak harus bisa berbakti kepada orang tua. Nah, orang tua itu terdiri dari ayah dan ibu. Mereka adalah orang yang melahirkan dan mengasuh kita dari kecil hingga kita dewasa. Mereka harus kita hormati dengan baik. Kita tidak boleh menyakiti perasaannya ya kak. Nah, menghormati kedua orang tua itu merupakan ibadah. Jadi jika kita menghormati kedua orang tua kita, itu juga termasuk ibadah kita. Nah, kita harus menghormati dan taat kepada orang tua kita. Jika mereka sudah tidak ada, doakanlah kedua orang tua kita agar dosanya diampuni oleh Allah dan semua amal baiknya diterima oleh Allah. Nah, jadi kakak, kita sebagai anak harus bisa berbakti kepada kedua orang tua seperti halnya Nabi Ismail yang berbakti kepada Nabi Ibrahim. Nah kakak, untuk pembelajaran PAI hari ini ibu cukupkan sampai di sini ya kak. Terima kasih kakak yang sudah menyimak videonya. Nah, untuk hari ini tidak ada tugas ya kak. Cukup sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.